Kenapa harus kita ambil namanya Gerakan Aceh Merdeka? GAM saat itu namanya. Karena memang kita ingin menjadikan ini partai manifestasinya Gerakan Aceh Merdeka. Ya. Gitu. Walaupun dinamika setelah kita deklarasikan itu sangat tinggi, ada penolakan dari pemerintah pusat, terutama dari TNI Polri. Kita buat buka kantor, ada yang dibakar. Ya. Ada yang tewas orang misalkan di Timang Gajah di sana kan. Yang di Benam. Ada Benam Meriah. Kemudian ada juga yang disegel oleh aparat, dianggap tidak sah. Kalau Partai Aceh hilang, pertanyaannya siapa yang akan berdiri di depan bernegosiasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Aceh. Partai Aceh ini boleh juga kita klaim memang dirumuskan oleh anak-anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Partai Aceh TV. Pada kesempatan hari ini kita dalam edisi khusus, yaitu 18 tahun berdirinya Partai Aceh. 20 tahun lalu, tepatnya 15 Agustus 2005, RI dan GAM menandatangani perjanjian damai di Helsinki, memotong senjata dan digantikan dengan berdirinya partai politik lokal di Aceh. Tepat 2 tahun setelahnya, tanggal 7 Juli 2007, GAM mendirikan partai politik yang saat itu bernama Partai GAM dan berubah nama menjadi Partai Aceh. Tentu 18 tahun perjalanan Partai Aceh penuh dengan dinamika politik lokal, merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah salah satu dari 9 orang pendiri Partai Aceh yang disebut dengan Tim Sekureng. Selamat datang Bang Nurzari, Sarjana Teknik Penerbangan ITB Bang ya? Ya. Alhamdulillah. Bang, bisa dijelaskan Bang, bagaimana sebenarnya proses lahirnya Partai Aceh saat itu? Ya, dinamika proses pendirian Partai Aceh mungkin agak sedikit rumit dan panjang, ya. Karena memang Partai Aceh ini adalah partai yang lahir dari sebuah mekanisme yang luar biasa di Aceh, yaitu perdamaian yang sebelumnya ada konflik, yang kemudian membuka perdamaian ini membuka babak baru perjalanan hubungan antara Aceh dan Jakarta. Nah, kalau dulu masa konflik hubungan Aceh dan Jakarta disuarakan dengan suara protes yang sangat radikal dengan senjata. Tapi dengan adanya perdamaian maka terjadi perubahan yang dilindungi oleh konstitusi, yaitu harus lewat mekanisme komunikasi politik. Nah, dan mekanisme komunikasi politik tentunya harus ada partai politik. Dan juga memang di dalam perjanjian damai sendiri di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005, di salah satu poinnya di MOU Helsinki itu adalah rakyat Aceh boleh mendirikan partai politik. Ya, emang agak unik ya kalau kita bahas poin ini, karena bukan GAM, tapi rakyat Aceh. Rakyat Aceh. Jadi GAM bernegosiasi dengan pemerintah pusat di dalam perjanjian damai itu dalam konteks mewakili rakyat Aceh. Sehingga yang dimintai oleh GAM di dalam perjanjian damai itu bukan persoalan pribadi GAM, tapi persoalan Aceh. Makanya poinnya adalah poin rakyat Aceh boleh mendirikan partai politik, yang kemudian dirangkum ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, yaitu tentang mekanisme dan tata cara pendirian partai politik. Nah, jadi pasca adanya perdamaian, kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, itu pada tanggal 3 Agustus tahun 2006 juga. Nah, setelah itu para pimpinan GAM itu sudah mulai ancang-ancang untuk mencoba merumuskan sebuah partai yang merupakan transformasi dari gerakan senjata menjadi gerakan politik. Nah, banyak dinamika. Ada misalkan pada tahap awal itu pernah ditunjuk beberapa jajaran pimpinan
Kombatan GAM untuk merumuskan partai, tapi sayangnya pada waktu itu mereka terjebak dalam pilkada sehingga tidak sempat merumuskan. Nah, akhirnya pada Desember tahun 2006 Menteri Malik Mahmud waktu itu belum jadi wali ya, Perdana Menteri GAM itu menunjuk Tengku Yahya Muaz untuk menjadi atau untuk memegang mandat untuk merumuskan partai. Nah, dari Tengku Yahya Muaz lah kemudian terinisiasi lahir yang namanya Tim Sikureng. Tim Sikureng, Tim Sikureng ada beliau sendiri, ada Tengku Yahya Muaz, ada saya, ada Bang Hermiadi, ada Bang Nasruddin, kemudian ada Tengku Anam Ransah, Pak Zulkifli, Martunus, siapa Tengku Syakban, satu lagi sudah agak sedikit lupa. Ada 9 orang. Tim Sikureng. Yang tim ini kemudian kita berdiskusi banyak dengan berbagai pemahaman terkait dengan organisasi dan partai. Kita mengkaji partai-partai yang ada di Indonesia, mulai dari Partai Masyumi, partai-partai besar seperti Golkar, P3. Kemudian juga kita kaji partai-partai yang ada di dunia. Kita kaji partai Partai Sosialis Demokratiknya Jerman misalkan, kemudian ada Partai Bavarian di Jerman juga yang merupakan partai lokal juga. Jadi kita banyak kajian yang akhirnya pada tanggal 7 bulan 7 tahun 2007 itu kita rumuskan anggaran dasar partai pertama sekali dan kita beri nama pada waktu itu adalah Partai GAM dengan kepanjangan Gerakan Aceh Merdeka. Yang menariknya di sini kan Abang masih menjadi anak muda waktu itu ya di dalam tim 9 itu ya. Umur saya 27 tahun. Ini ceritanya kok bisa masuk gitu Bang di kalangan elit-elit GAM saat itu berdua dengan Bang Hermiadi? Ya kalau background ke saya kan pernah menjadi Ketua Ikatan Pemuda Aceh di Bandung. Nah, pada waktu itu beberapa petinggi GAM termasuk juru runding ketika masa Koha, yaitu ada Menteri Muhammad, Menteri Dalam Negeri GAM, kemudian ada Apunman atau Kamaruzzaman, Tengku Amni. Mereka-mereka ini ditahan di LP Suka Miskin di Bandung. Nah, saya sebagai Ketua Ikatan Pemuda Aceh dan juga aktivis itu merasa bertanggung jawab bahwa ada orang tua kita yang ditahan di Bandung di Sukamiskin, sehingga kita memfasilitasi semua kebutuhan beliau. Kita kunjungi, termasuk memfasilitasi tamu-tamu yang ingin mengunjungi mereka. Jadi dari jalinan komunikasi itu beliau-beliau ini ditahan di tahun 2003 ketika darurat militer Aceh ditetapkan oleh Megawati gitu. Nah, jadi begitu terjadinya perdamaian, saya juga dilibatkan di dalam proses perundingan di Helsinki. Pernah ikut di Helsinki, tepatnya di perundingan yang keempat kalau nggak salah di bulan Juli gitu ya, bulan Juli tahun 2005 atau sebulan sebelum penandatangan. Kita memberikan masukan-masukan bagi juru runding GAM. Nah, setelah terjadinya perdamaian, almarhum Menteri Muhammad itu menelpon saya untuk pulang ke Aceh. Kebetulan sebenarnya waktu itu saya baru selesai kuliah, baru magang di PT Dirgantara, PTDI. Oleh Menteri Muhammad, beliau memerintahkan saya untuk pulang ke Aceh untuk membantu Gerakan Aceh Merdeka untuk merumuskan strategi politik sipil. Karena memang basic saya dan kawan-kawan aktivis ini adalah gerakan sipil. Berbanding terbalik dengan sebagian besar pada abang-abang kita atau orang tua kita di Gerakan Aceh Merdeka yang basicnya adalah militer. Sehingga agak banyak hal yang mungkin mereka yang tidak memahami.
sehingga terlibatlah saya di umur 27 waktu itu, termuda memang waktu itu. Jadi Partai Aceh ini boleh juga kita klaim memang dirumuskan oleh anak-anak muda. Iya, iya. Ada perusahaan anak muda situ. Tua ini. Dan di dalam 9 tim perumus itu hanya Teguh Yahya Muad yang memang murni kombatan. Yang lain para pemikir semua. Yeah. Ada yang basicnya pernah berpartai di tempat lain, ada yang dosen gitu kan. Nah, jadi ada juga aktivis GAM juga, tapi bukan dari sayap militer seperti Tunggu Anam Bransa. Jadi memang dirumuskan oleh para pemikir yang basicnya adalah basic sipil dan sebagian besar anak-anak muda. Ya. Termasuk abang sendiri ya sama Bang R ya. Ini Bang, ketika kehadiran 2 anak muda di dalam tim perumus itu bagaimana? 4 itu. 4. Siapa lagi Bang? 2 lagi. Ada Nasruddin Syah. Masih ada muda. Martunus. Martunus. 4 orang. Itu bagaimana sih Bang dinamika di dalam itu ketika kehadiran anak muda di dalam tim itu? Ya tentunya kita kalau anak muda kan tipikalnya dia pemikirannya lebih banyak yang progresif ya. Ya. Jadi bahan-bahan ide-ide itu lebih luas dan lebih berani maju, berani berpikir berbeda. Ya. Nah, dan ini tentunya cukup mewarnai juga diskusi-diskusi di dalam tim 9. Kan? Nah, sehingga rumusan partai kita ini adalah partai yang sangat unik gitu. Dia punya visi misi yang berbeda dengan partai-partai lain, kemudian punya azas yang waktu itu kita rumuskan azas, kita nggak pakai azas Pancasila. Ya, azasnya Kanun Kuta Alam Malaysia. Walaupun masih jadi perdebatan apakah Kuta Alam Malaysia itu layak menjadi azas. Gitu. Tapi waktu itu kita berpikir bahwa itu adalah konsep dasar konstitusinya Aceh, sehingga kita dorong malah. Kemudian struktur partai juga kita modifikasi dengan struktur kearifan lokalnya Aceh, ada Tuhaput, ada Tuhalapan, kemudian pimpinannya ada Ule Sago, ada segala macam. Nah, jadi lahir dalam diskusi yang sangat mengalir, saya pikir, sehingga hampir setiap hari waktu itu kita diskusi, termasuk juga pemilihan nama. Kenapa harus kita ambil namanya Gerakan Aceh Merdeka? GAM saat itu namanya. Karena memang kita ingin menjadikan ini partai manifestasinya Gerakan Aceh Merdeka. Ya. Gitu. Walaupun dinamika setelah kita deklarasikan itu sangat tinggi, ada penolakan dari pemerintah pusat, terutama dari TNI Polri, dari para politisi dan para pejabat nggak bermasalah sebenarnya. Ya. Yang paling bermasalah adalah dari institusi TNI Polri. Walaupun seharusnya mereka nggak boleh masuk dalam ranah politik, tapi dalam terkait dengan deklarasi partai kami waktu itu mereka terlibat. Tapi karena semangat yang kita kedepankan adalah semangat perdamaian, bagi kita nggak persoalan masalah nama apalah nama, yang penting adalah dukungan rakyat. Sehingga dari Partai Gerakan Aceh Merdeka berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri dengan singkatan GAM. Kemudian berubah lagi menjadi Partai GAM saja, tidak ada kepanjangan. Sampai terakhir ada pertemuan di Jakarta di ruangan Pak Yusuf Kala, beliau Wakil Presiden, Hadir Menteri Malik, Dr. Zaini, dan kemudian Apakarya. Nah, dalam pertemuan mereka itulah terumus menjadi Partai Aceh, dan itu juga unik. Gitu. Jadi Partai Aceh itu, nama Partai Aceh bukan orang GAM yang kasih dirumuskan oleh perumusnya Partai Aceh, gitu kan, dan bukan dimintai oleh orang GAM. Gitu. Tapi dalam perundingan itu ada perdebatan misalkan dengan kata-kata gerakan. Pihak Jakarta mengatakan, wah ini kata-kata gerakan ini sensitif, nggak boleh pakai. Ya kita suruh coret sendiri, dicoret gerakannya. Kemudian kata-kata merdeka, gitu. Juga menurut pemerintah pusat ini sangat sensitif, ya udah kita suruh coret. Nah, sehingga tertinggallah kata-kata Aceh. Kita tanya, kata-kata Aceh ini bermasalah nggak? Enggak, katanya. Ya udah, kalau ini tidak bermasalah, ya udah kita pakailah nama Partai Aceh. Partai Aceh sebagai nama partai kita. Jadi proses perumusan yang luar biasa, sangat penuh kajian, penuh diskusi, dan juga ada dinamika yang sebenarnya kalau kita catat itu bisa jadi sebuah buku, buku perjalanan
bagaimana orang Aceh berpolitik dengan pemerintah pusat pasca perjanjian damai. Lahirnya partai itu memang terkandung harapan yang luar biasa dari semua elemen yang ada di Aceh. Dari kalangan bawah, dari kalangan menengah, kalangan aktivis. Malah waktu itu sebelum deklarasi saya sempat berkomunikasi dengan hampir seluruh elemen sipil yang ada di Aceh. Ada Semur misalkan yang mereka sudah duluan mendeklarasi Partai Demokratik Rakyat Aceh (FDRA). Kita ajak untuk bergabung dengan partai ini. Sira juga kita ajak bergabung, walaupun kemudian terjadi pecah belah di dalam internal mereka, ada yang sepakat, ada yang tidak. Akhirnya kita nggak tunggu, tetap kita bergerak, kita maju terus. Ya. Dan alhamdulillah pemilu pertama di 2009 dengan segala dinamikanya kita buat buka kantor, ada yang dibakar. Ada yang tewas orang misalkan di Timang Gajah di sana kan. Yang di Benar Benar Meriah. Kemudian ada juga yang disegel oleh aparat, dianggap tidak sah walaupun padahal Kemenkumhamnya sudah mengesahkan gitu kan. Akhirnya di 2009 kita dapat kepercayaan rakyat sebesar 48%. 69 kursi DPR Aceh pada waktu itu kita dapat 48%. 33 kursi, dan di beberapa kabupaten kota hampir 72 sampai 75% kita dapat. Di Pidi, Aceh Utara, Aceh Jaya, Biren, itu luar biasa. 72% kita dapat. Ya akhirnya ya terharulah ya, perjuangan yang kita buat, kita rumuskan partai ini ternyata diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Oke, Bang. Sebelum jauh kita bicara itu ya, sebenarnya bagaimana dinamika sendiri Bang di internal kombatan GAM saat itu ketika Wali saat ini ya, Menteri Malik memerintahkan ya yang muat untuk mendirikan partai. Apakah ada penolakan nggak di internal GAM saat itu, Bang? Nah, jadi uniknya GAM ini kan garis yang paling hidupnya garis komando, ya kan? Para kombatan juga sangat berpegang teguh pada garis komando itu, apalagi baru-baru terjadi perdamaian, struktur komando ini sangat kuat. Jadi perintah A dari pimpinan itu sampai ke akar rumput, sampai ke level desa itu memang dipatuhi, kan? Jadi tidak ada persoalan. Gitu. Malah waktu itu kita buat kuota untuk calon legislatif pertama sekali tahun 2009 itu ada 4 unsur waktu itu ya. Ada unsur pemuda, kemudian ada unsur perempuan, ada unsur ulama, dan ada unsur kombatan. Jadi 4 unsur itu pada awalnya itu menjadi titik fokus untuk rekrutmen calon anggota legislatif pada tahap awal. Nah, di level pusat, karena kita waktu itu berpikir ini bagaimana kita menjaga kuota masing-masing supaya tidak ada terjadi pertengkaran di antara elemen-elemen yang terlibat, karena sangat banyak elemen yang terlibat ya. Nah, jadi dengan dibuatnya 4 ini harusnya tidak terjadi perebutan jatah. Nah, tapi ternyata malah setelah kita bagi 4 ini malah kita kebingungan mencari calon karena pada waktu itu tidak ada yang berani naik. Nah, jadi tidak ada yang merasa dirinya tokoh, semuanya merasa bahwa ini pekerjaan yang berat. Apalagi waktu itu belum ditetapkan mekanisme perhitungan suara itu dengan kumulatif terbuka, ya, masih nomor urut gitu kan. Nah, sehingga terpaksa Wali, walaupun udah Mentro Malik hari ini, walaupun sudah kita bagi jatah 4, tapi beliau memveto nama-nama, misalkan di kalangan pemuda, ya. Kalangan muda waktu itu setelah kita cari juga nggak ada. Akhirnya Wali menunjuk saya, kemudian Bang Ermiadi, kemudian T. Nasruddin Syah, dan Kausar, ya, untuk maju sebagai calon anggota legislatif, gitu kan. Sayangnya Saudara Kausar waktu itu 2009 tidak bersedia.
Karena udah mendirikan partai semula tadi ya? Berbeda sedikit. Ada dinamika di sana, tapi Kausar waktu itu termasuk elemen sipil yang mau bergabung dalam Partai Aceh. Nah, sehingga dari jatah pemuda hanya 3 orang yang diinginkan oleh wali supaya dapat nomor urut bagus dengan jaminan lulus ya. Karena waktu itu masih sistem nomor urut. Kemudian di kalangan kombatan juga seperti itu. Kalangan kombatan akhirnya terpaksa diperintahkan oleh Mualim selaku Panglima tertinggi, beberapa panglima yang ada di wilayah untuk naik, karena tidak ada yang berani maju. Ya, waktu itu masih memang pikirannya masih lurus ya, bahwa ini beban, bukan belum ada pokir waktu itu kan. Nah, yang perempuan juga seperti itu, dan ketika pun kemudian berubah menjadi sistem kumulatif terbuka dalam perjalanan, ketika dalam masa kampanye itu ada keputusan MK yang merubah sistem perhitungan menjadi suara terbanyak, ya tidak ada persoalan, tidak ada perdebatan juga. Nah, malah ada misalkan ya, di dapil saya waktu itu kan suara saya selisih 150 orang dengan yang lewat gitu kan, itu menjadi persoalan besar gitu kan. Banyak yang sudah suara di atas saya, mereka merasa susah gitu kan. Ada yang minta ganti supaya saya saja yang dilantik gitu kan. Nah, jadi walaupun saya tolak gitu kan, kita fair gitu. Tapi sebegitu indahlah dinamika waktu itu, nggak ada pertarungan. Nah, pertarungan terjadi itu kan setelah 2014, 2019 orang sudah melihat ini menjadi anggota legislatif itu bukan hanya masalah memperjuangkan nilai-nilai politik perjuangan Aceh, tetapi juga ada dimensi aspirasinya, ada dimensi fasilitas sebagai pejabat, ya kan? Jadi sudah agak sedikit tergerus lah. Nah, walaupun itu suatu hal yang wajar ya, karena kalau tidak akan menjadi motivasi nantinya bagi kader-kader kita untuk maju. Takut semua maju kayak awal. Ya takut, ya seperti yang masa di awal kita kesulitan cari tokoh untuk maju, apalagi di 2009 itu masih tanda petik Partai Aceh ini dianggap adalah partai yang sangat sangat keras gitu kan, dengan label pemberontaknya. Jadi tokoh-tokoh yang hebat-hebat pada waktu itu kita tawarkan maju dengan Partai Aceh itu nggak mau. Nah, hanya beberapa yang seperti almarhum Wali Tanoh Mirah, beliau itu bersedia kan, karena memang basic beliau frontal orangnya kan. Nah, tapi yang lain kita tawarkan, misalkan ada Lem Faisal ketua MPU itu pernah kita tawarkan. Beliau udah bersedia, tetapi ternyata ada janji beliau dengan orang mewakafkan dayah untuk beliau sehingga beliau nggak jadi maju gitu kan. Nah, jadi Partai Aceh itu pada awal-awal 2009 ini itu memang partai miliknya orang Aceh, bukan partai miliknya kombatan. Karena komposisi juga tadi Bang ya. Ya karena memang kesadaran pada waktu itu ini adalah partai perjuangan, bukan partai untuk partai kelompok. Ini adalah partai senambung dari perjuangan sebelumnya ketika masa konflik. Setelah adanya perdamaian, harus ada mekanisme komunikasi dengan pemerintah pusat, itu partai politik. Jadi semua elemen yang ada di Aceh itu sangat berharap tinggi kepada Partai Aceh. Sebenarnya hari ini masih juga. Nah, masih juga. Buktinya gini, walaupun hari ini Partai Aceh sudah mulai tergerus ya. Kita di 2014 anjlok sedikit, 2019 anjlok drastis gitu kan. 2019 ya. Kemudian 2023 kita meningkat sedikit. 2024 kemarin meningkat sedikit. Dalam semua fase komunikasi dengan pemerintah pusat yang tujuannya menyelesaikan persoalan Aceh, selalu semua partai itu mendorong Partai Aceh di depan. Jadi mereka mengakui bahwa untuk memperjuangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh atau hak-hak Aceh yang tersangkut di pemerintah pusat itu harus Partai Aceh yang didorong. Nah, jadi kalau kita dorong mereka di depan, mereka nggak ada yang berani.
Sampai saat ini misalkan. Kita misalkan kemarin masalah 4 pulau aja. Coba kita suruh mereka berbicara terkait dengan 4 pulau sebelum Partai Aceh ngomong. Nggak ada yang berani. Mereka nunggu Partai Aceh dulu. Begitu Partai Aceh udah di depan, mereka baru berbondong-bondong ikut di belakang gitu kan. Jadi kita melihat mereka menyadari bahwa betapa pentingnya Partai Aceh bagi Aceh. Gitu. Walaupun mereka juga menginginkan, walaupun Partai Aceh di depan, mereka tetap menginginkan ya mereka punya kontribusi juga lah, kan, punya porsi juga lah segala macam. Kan? Nah, karena memang bedanya Partai Aceh dengan partai lainnya adalah kita pimpinannya orang Aceh, di Aceh, nggak perlu minta restu ke pusat untuk mengambil sesuatu kebijakan. Kan? Berbeda dengan partai-partai yang lain, partai nasional. Mereka mau maju caleg, mau maju pilkada itu harus sowan istilahnya kan, sungkem ke pusat gitu kan. Dan biasanya kalau kita lawan kebijakan, ada kebijakan pemerintah pusat ke daerah yang tidak menguntungkan daerah, itu rata-rata diambil oleh kementerian, oleh menteri. Dan begitu kita cek, menteri-menteri ini dari Partai Nasional semua, punya jabatan tinggi di Partai Nasional. Nah, jadi nggak mungkin kawan-kawan politisi Partai Nasional yang ada di Aceh itu melawan kebijakan kementerian yang notabene adalah pimpinannya di dalam partai. Nah, kena pecat juga. Kena PLB juga. Kena pecat, bukan PLB. Pecat di anggota. Itulah dinamika, walaupun kita satu sisi kita pahami, kita butuh juga mereka, minimal untuk ya buka jalan di Jakarta lah. Kita nggak tahu Jakarta. Nah, mereka punya akses itu, tapi tetap Partai Aceh ke depan. Makanya tantangan bagi rakyat Aceh, kalau Partai Aceh hilang, pertanyaannya siapa yang akan berdiri di depan bernegosiasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Aceh. Nah, itu yang belum terjawab kalau Partai Aceh hilang. Belum ada penggantinya ya kan? Mungkin perang lagi. Ini Bang, kemudian dalam perjalanan Partai Aceh, udah 18 tahun ya, tanggal 7 ini kan dinamika suara Partai Aceh itu naik turun Bang. 2000 kayak Abang bilang tadi ya dari 33 menjadi 29, 18 dan hari ini jadi 20. Apakah ada sebenarnya apa yang terjadi dengan Partai Aceh Bang sehingga penurunannya itu sangat drastis dalam 18 tahun ini? Ya kalau dari perspektif saya lihat itu sebuah keniscayaan ya. Yang namanya sesuatu itu ya partai naik turun. Ya hampir semua partai, Golkar juga seperti itu gitu kan. Pernah sangat berkuasa, hari ini tergerus suaranya. PDIP juga pernah seperti itu, naik turun gitu kan. Tinggal bagaimana partai sebenarnya menyikapi dinamika yang terjadi. Banyak faktor, banyak hal. Kita melihat misalkan ada tantangan terkait dengan regulasi, misalkan ada perubahan regulasi di pemerintah pusat, pola hitung suara yang kemudian tidak menguntungkan partai-partai dengan pemilik suara besar gitu kan. Kemudian ada pola peralihan dari sistem nomor urut menjadi sistem akumulatif terbuka, suara terbanyak di suara badan gitu kan. Belum lagi bagaimana kemudian menampung keinginan masyarakat atau harapan masyarakat yang sangat luar biasa kepada Partai Aceh, tapi tidak semua harapan itu bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat, karena ada hal-hal yang memang harus kita selesaikan secara bertahap. Nah, misalkan harapan rakyat Aceh supaya kita terbebas dari kemiskinan gitu kan. Faktanya ketika Partai Aceh berkuasa menang pemilu 2009, itu tingkat kemiskinan di Aceh pada waktu itu di angka 26%. Nah, kita berjuang, nggak mungkin menurunkan angka 26% langsung sama dengan Sumatera Utara. Karena pada jeda waktu yang sama di tahun 2009, Sumatera Utara sudah pada angka 12%. Ya. Kita di 26%. Mungkin tiba-tiba setahun 2 tahun langsung sama dengan mereka, enggak. Mereka tidak pernah berperang. Mereka punya pejabat yang banyak dari putra daerah mereka jadi pejabat.
pemangku kebijakan di pemerintah pusat, banyak bantuan pemerintah pusat, nggak mungkin. Gitu. Tapi progres itu kita tempuh secara perlahan. Misalkan sepanjang Partai Aceh ada, itu kita bisa menurunkan angka kemiskinan dari 26% hari ini menjadi 12%. Nah, Sumatera Utara tetap maju dia. Sekarang tahun ini udah 10% mereka. Sudah selisih 2%. Kita masih di belakang. Rakyat mungkin berharap kita lebih maju dari Sumatera Utara harusnya. Tapi dengan kondisi start yang berbeda, permasalahan yang sangat kompleks itu nggak bisa kita selesaikan semua. Nah, kadang-kadang masyarakat juga kurang cukup sabar. Butuh yang instan. Belum lagi ada kompetitor kita, kan? Ada pesaing kita yang selama kehadiran GAM di dinamika perpolitikan Aceh setelah damai itu sudah menggerus tokoh-tokoh yang dahulunya berkuasa di Aceh. Nah, bahkan hari ini mereka kehilangan tokoh gitu. Cari tokoh misalkan untuk ditokohkan itu sangat susah gitu kan. Sehingga apa? Mereka terpaksa bermain dengan logika terbalik. Caranya apa? Ya membuat pembusukan terhadap kegagalan Partai Aceh. Diisukan kepada masyarakat yang kebetulan masyarakat kita beragam pola wawasan dan pendidikannya. Kita disparitas pendidikan kita kan kesenjangannya sangat jauh, gitu kan. Pemahaman masyarakat juga sangat jauh. Jadi kadang-kadang ketika diinfiltrasi dengan isu-isu yang tidak benar, ditangkap oleh masyarakat, sehingga keluarlah bahasa apa juga nih katanya mereka memperjuangkan rakyat. Mereka sudah duduk di DPR Aceh tapi nggak mikirkan ke kita masih seperti ini. Gitu kan. Apa persoalannya ketika isu itu terjadi? Tidak ada juga yang mengantar. Ini juga ada kelemahan di Partai Aceh. Partai Aceh, sisi yang paling lemah di Partai Aceh adalah sisi penerangan. Kita punya jubir, nah, tapi jubir itu hanya bersuara mengkanter isu di media secara seperti pemadam kebakaran. Nah, tapi kita nggak punya jaringan sampai ke akar rumput yang bisa menyambungkan komunikasi antara apa yang sedang dilakukan oleh para pimpinan yang ada di pemerintah pusat, di pemerintah Aceh dengan kalangan konstituen kita di lapangan. Nah, sehingga apa yang kita jalankan kadang-kadang tidak dipahami. Nah, masuk isu-isu yang dari partai lain, gitu kan. Belum lagi mereka masuknya dengan pola money politik. Jadi ditawarkan dengan bahasa Allah sama aja Partai Aceh dengan ini, toh nanti begitu saya lewat nanti walaupun saya pernah nanti kan ada aspirasi, gitu kan. Nah, ini uang, gitu kan. Nah, itu menggerus suara Partai Aceh, dan kemudian di 2019 saya lihat fenomena yang ternyata itu juga sudah meracuni beberapa kader kita, sehingga di beberapa tempat para caleg dari Partai Aceh juga sudah teracuni dengan pola itu, money politik. Nah, dan juga membuat berita-berita bohong terkait dengan kader-kader incumbent dari internal sendiri. Sudah terjadi persaingan di kader-kader internal Partai Aceh. Dan ini sebenarnya suatu kewajaran sebuah partai. Partai lain lebih parah lagi. Partai lain itu lebih parah, lebih hancur lagi mereka. Ada yang sampai lapor polisi dan segala macam. Tapi kita udah mulai teracuni. Kenapa? Karena memang ya itu dinamika yang harus dihadapi oleh partai dan tidak mungkin kita lari dari kondisi itu. Berbagai upaya sudah kita lakukan. Tapi yang namanya persaingan personal, karena semua sangat ingin dia lewat, bukan seperti 2009. 2009 semua berlomba-lomba cari suara untuk partai. Ada perubahan pergeseran cara. 2014, 2019 itu semua berlomba-lomba cari suara pribadi, sehingga praktis kita lihat suara partai nggak ada, anjlok suara partai, suara badan yang naik.
Di 2009 terbalik, suara badan itu sangat sedikit, tapi suara partai itu melonjak semua. Nah, hal ini agak sulit kita kendalikan karena aturan. Ya, dan bukan kita saja, partai lain juga seperti itu. Yang lewat dari partai lain kita lihat bukan kader-kader partai, tapi para pemain politik. Ya. Sebelumnya dia pengusaha, dia punya uang, dia naik dengan uangnya, kemudian rebut partai, sehingga kita lihat banyak partai kemudian terjadi gejolak di internal. Kita syukurnya tidak sampai pada membuat gejolak di kepengurusan partai, hanya persaingan di level kader, kan? Dan akhirnya hari ini semua partai sadar bahwa sistem terbuka ini, sistem suara terbanyak di suara badan ini menjadi persoalan, kan? Partai tidak punya kewenangan penuh, ya kan? Tidak bisa mengatur, gitu kan? Sehingga ada wacana misalkan ke depan ini dikembalikan ke sistem tertutup lagi, sistem nomor urut. Nah, jadi itu dinamika yang dihadapi oleh Partai Aceh secara keniscayaan, bukan karena kelemahan di internal, tapi karena eksternal yang bermasalah, karena sistem perpolitikan Indonesia yang bermasalah. Nah, kita juga lakukan upaya-upaya banyak kita lakukan, misalkan kita buat lembaga pengkaderan, gitu kan? Yang lembaga-lembaga lama seperti Putro Aceh itu kita perkuat, Muna kita perkuat, bahkan kita buat lembaga baru yang hari ini namanya Muda Sedang, gitu kan? Nah, dan ke depan ada wacana juga kita buat lembaga baru lagi, ya, seperti Satgas Partai, gitu kan? Nah, tapi ini masih dataran wacana dan diskusi, ya. Nah, jadi upaya kita membuat lembaga-lembaga pengkaderan, alhamdulillah ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda positif. Sehingga 2024 kemarin suara kita bertambah walaupun tidak sedikit. Jadi setelahnya fasenya sudah pernah naik kita di atas, kemudian turun, ini polanya sudah mulai kembali dan gubernur malah kita menang. Nah, ini juga sebenarnya pernah dihadapi oleh beberapa partai lokal di dunia. Misalkan di Irlandia, gitu. Di Irlandia Utara itu ada partai lokal juga. Mereka pada pemilu pertama luar biasa menang mayoritas sampai 70%. Pemilu kedua malah anjlok. Ya, langsung anjlok, gitu kan? Karena ya tadi ekspektasi atau harapan masyarakatnya terlalu tinggi, gitu kan? Sedangkan kondisi yang ada nggak memungkinkan kita menyelesaikan semua persoalan dalam satu tahapan. Nah, di pemilu kedua mereka kemudian muncul lagi dan dengan adanya perbaikan-perbaikan di internal, mereka menjadi penguasa lagi di Irlandia Utara. Masuk di Catalan atau Barcelona, ya. Sampai hari ini partai lokal mereka selalu menang. Itu juga banyak dinamika yang mereka tempuh. Nah, kita berharap Partai Aceh juga dengan adanya penurunan ini bisa menjadi pembelajaran juga bagi semua pihak, bukan hanya di pengurusan, tapi juga di kader, di masyarakat, gitu kan. Ya seperti kemarin kita lihat kasus 4 pulau ini menarik, gitu kan. 4 pulau pada akhirnya semua sadar bahwa ketika mualim didukung penuh oleh rakyat, persoalan yang ada itu bisa kita selesaikan bersama. Nah, tapi sebaliknya di tahun-tahun 2017 misalkan, ketika mualim kalah, Partai Aceh kalah, di 2019 juga Partai Aceh kalah, kita nggak punya tokoh yang cukup kuat untuk bisa mensuarakan keinginan rakyat Aceh. Sehingga apa yang terjadi? Di 2017 itulah hilang 4 pulau ini. Nah, karena Jakarta melihat, wah ini orang Aceh nggak kompak, mereka nggak punya harimau, ya kan? Sehingga mereka nggak takut lagi. Nah, tapi 2025 ini ketika mualim sudah dilantik, masyarakat hari ini mendukung, walaupun mungkin masa pemilu terbelah kepada 01, 02, ya. Tapi dalam kasus 4 pulau semua bersatu, sehingga apa?
kewibawaan gubernur kita itu menjadi luar biasa. Mendapatkan mandat yang luar biasa dari rakyat Aceh, Jakarta melihat, wah ini persoalan besar. Sehingga presiden yang harus turun tangan. Padahal itu hanya kasus penamaan administratif pulau. Levelnya harusnya adalah level dirjen, itu selesai masalah. Tapi karena melihat bagaimana rakyat Aceh kompak, presiden turun tangan. Itu kan luar biasa. Nah, ini sebenarnya pembelajaran yang baik bagi kita, bagaimana kita menyatukan visi, menghitung strategi, bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan pusat untuk mendapatkan hak-hak kita. Nah, jadi itulah saya pikir. Oke, Bang, ini kan kemudian ketika perjalanan panjang kita ini ada money politik seperti Abang bilang tadi, itu bagaimana sebenarnya kader-kader kita menghadapi kontestasi di lapangan? Apakah ikut arus ataupun memang harus dilawan gitu? Kondisi sistem pemilu, sistem pemilu dengan suara badan, suara terbanyak suara badan, kemudian dengan perhitungan sen lagu. Sen lagu itu suara kelipatan ya, kelipatan bagi 1, bagi 3, bagi 5, bagi angka ganjil ya. Nah, itu menyebabkan pertarungan yang terjadi di pemilu adalah bukan pertarungan partai sebenarnya, tapi pertarungan pribadi-pribadi orang. Sehingga di internal kita sendiri di Partai Aceh, itu kader-kader terbaik itu banyak yang ragu-ragu maju. Karena biasanya kader-kader terbaik kita itu dia alergi dengan yang namanya proyek, sehingga dia nggak punya modal. Dan tujuannya mau berpolitik juga bukan mau cari proyek. Sehingga dia nggak, ya untuk kehidupan sendiri mungkin dia mampu cukup, tapi untuk membiayai kos politik dia nggak punya. Nah, itu ciri-ciri khas kader terbaik partai. Nah, ada juga orang-orang yang kemudian memanfaatkan keadaan. Nah, karena kita kan partai terbuka. Kita lihat misalkan di pemilu kemarin siapa saja yang ingin daftar ke Partai Aceh kita terima. Nah, kita seleksi gitu kan. Kecukupan syaratnya atau enggak. Yang tidak paham terkait dengan ideologi keacehan kita kasih pelajaran, kita beri pelajaran mereka kan, kita latih mereka. Nah, akhirnya apa? Kita juga kesulitan cari-cari kader. Di beberapa dapil itu sampai kosong. Nah, dapil 7, dapil saya gitu, Langsa Tamiang itu dari tahun 2019 terpaksa orang-orang yang dari luar dapil kita rekrut untuk naik di dapil kita gitu kan. Bahkan kemarin juga seperti itu gitu, kita kekurangan kader. Nah, karena memang pertarungannya memang sangat kejam dengan sistem yang ada sekarang gitu. Nggak bisa kita larang karena kita nggak tahu mekanisme larangnya gitu. Kalau kita bilang misalkan money politik gitu kan, faktanya hari ini untuk membuktikannya susah. Semua tahu itu ada, tapi pembuktiannya susah, sehingga partai sendiri itu nggak punya mekanisme untuk mengontrol apakah kadernya menggunakan mekanisme money politik atau tidak. Nah, aparat penegak hukum malah menjadi ya orang terdepan bagi-bagi duit jadi di lapangan, gitu kan? Dikawal oleh mereka, gitu kan? Karena uang banyak itu kan, dibagi di hari H, miliaran uang pasti dikawal oleh aparat keamanan biar nggak dirampok, gitu. Nah, sehingga hampir semua partai termasuk Partai Aceh kita juga kehilangan arah dalam mengontrol bagaimana pola kader-kader kita berkampanye. Semua kader kita, semua caleg kita itu kampanyenya pribadi-pribadi. Partai nggak lagi buat kampanye terbuka. Padahal dulu itu masif dilakukan oleh Partai Aceh. Ya kalau dulu kan partai yang buat kampanye, bukan kader, bukan caleg. Tapi 2019 itu caleg yang buat kampanye. Partai duduk, semua partai. Partai nasional, partai besar Golkar seperti itu. PDI, P3, PAN juga seperti itu. Nggak buat kampanye mereka. Kadernya yang berkampanye. Sama Partai Aceh. Kita terjebak dalam sistem yang sama. Nah, akhirnya apa? Masyarakat dengan teracuni dengan pola-pola yang masif ini,
mereka nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Akhirnya praktis. Jawaban masyarakat, alah sama aja. Bata Aceh, taban mendem. Tapi pilih A, tapi pilih B, itu tinggal wadah hidup, dua neo. Orangnya kayak jopen, kacau ju. Yang jelas-jelas. Dan memang akhirnya memang seperti harapan masyarakat. Begitu dia uangnya diambil, orangnya dipilih, begitu dipilih, ya masyarakatnya nggak dipedulikan. Nah, dan akhirnya kader-kader kita yang unggul yang kita harapkan untuk jadi petarung di lembaga legislatif itu nggak lewat karena nggak punya modal. Saya 2 kali ikut gitu kan, suara saya luar biasa juga. Di 2019 suara saya 10.300, tapi nggak lewat, nggak duduk. Di kemarin turun suara saya jadi sekitar 7.000 sekian, hampir 8.000, tanpa membeli suara. Masih ada masyarakat yang logis gitu kan, masih ada masyarakat yang paham persoalan, masih ada masyarakat yang memang menginginkan pemimpin itu memperjuangkan aspirasi mereka, menyelesaikan persoalan mereka, bukan masalah uang 100. Tapi jumlahnya sudah sangat sedikit. Kalah dengan yang pragmatis. Kalah dengan pragmatis, terutama di kalangan milenial. Milenial yang lahir terutama di tahun 2005 ke atas, punya hak pilih baru. Apalagi kita pernah dilanda pengaruh game chip ya. Jadi 2019 ingat saya itu satu suara dulu istilahnya ada 1B katanya. 1B. Nggak tahu 1B itu. Pokoknya bayarnya dengan chip sampai seperti itunya gitu kan. Dan kalangan milenial ini menganggap mereka nggak ngerti gitu, karena memang nggak ada yang memberikan pelatihan politik bagi mereka. Nah, itulah sebabnya Partai Aceh setelah 2019 kita lihat celah itu, kita dirikan yang namanya Muda Sedang, kita sasar para milenial, sehingga 2024 kemarin suara milenial yang mendukung Partai Aceh udah lumayan bagus. Dan mereka juga bukan memilih karena chip tadi ya, tapi memang sudah ada pemahaman bahwa ini masa depan mereka. Jangan sampai kesalahan mereka memilih ketika mereka pertama sekali memilih itu menyebabkan terjadi kekacauan di pemerintahan Aceh yang efeknya ke mereka sendiri. Karena yang dirugikan juga mereka sebenarnya. Oke, Pak. Ini kan Partai Aceh ini kuat dengan stigma bahwa partai ini GAM lah gitu ya kan, dengan warna merah dan bintang bulannya gitu, sehingga banyak di generasi muda kita Bang berpandangan berpendapat bahwa ini partai ini bukan partai anak muda gitu, tapi partai-partai ekshumatan GAM lah, quote and quote. Apa pendapat Abang sendiri? Ya, bagi orang yang tidak belajar Partai Aceh pasti akan seperti itu ya, apalagi nanti ada isu-isu hoak yang disampaikan oleh para kompetitor kita gitu kan. Tapi faktanya bahwa bukan hanya Partai Aceh itu didirikan oleh anak-anak muda di sana, tapi juga dari semua periode hasil pemilu selalu yang paling banyak anak mudanya dari Partai Aceh, anggota dewannya, dan berturut-turut itu. Termuda juga dari Partai Aceh. Bukan hanya jumlah, bukan hanya jumlah, tapi 2009 itu yang termuda dari kita. Waktu itu ada senior saya kan nggak lewat di 2019, PAW tapi ya. Ada Tengku Mohar, Tengku Anwar, yang muda-muda waktu itu. Waktu saya masuk, saya lagi lebih muda lagi di 2012. Kemudian 2014 begitu lagi, ada Iskandar Farlaki, saya juga. Ada Bang Ter waktu itu juga ya. Bang Er mungkin agak senior sedikit ya. Tapi kalangannya juga hitungannya kalangan muda. Perempuan juga paling banyak dari Partai Aceh gitu ya. Nah, di 2019 seperti itu juga ada Irfansa, anak muda juga. Jadi selalu Partai Aceh itu bisa menggolkan anak-anak muda, memberikan ruang. Dan
tidak ada yang kita ganggu. Misalkan Irfansyah gitu, dapil saya satu dapil dengan Irfansyah. 2019 terjadi penurunan kursi, harusnya sebelumnya di 2014 2 kursi, tinggal 1 kursi yang lewat Irfansyah. Saya salah satu petinggi partai, selisih suara sedikit dengan dia, tapi nggak kita ganggu. Kita dorong selama 5 tahun, nggak kita ganggu, nggak kita pawi. Walaupun sebenarnya secara jatah ada aturan di internal setengah-setengah lah, tapi nggak. Kita dorong karena apa? Ini potensial kader kita. Nah, dia berhasil bertarung, membanggakan partai anak muda. Jadi sebenarnya kalau orang-orang mempelajari Partai Aceh ini, pengurusnya muda-muda semua. Ya. Para kombatan bagaimana? Para kombatan juga terlibat di sini. Ya, jadi kita di dalam ini walaupun nggak memandang umur, tapi memandang kemampuan. Kita diskusi sangat sangat aktif, sangat dinamis di dalam partai. Tidak memandang umur, semua kita berikan peran gitu. Berdasarkan kemampuan, mau dia muda, mau dia tua, selama dia mampu dan kita butuhkan, ya kita pakai. Kalau misalkan dia sudah berumur tapi kemampuannya sedikit lemah, ya kita posisikan di posisi penasehat. Nah, tetap kita hargai, tapi di posisi penasehat gitu kan. Jadi ini adalah hipotesis ya, yang mengatakan bahwa ini partainya partai orang tua dan partainya pemberontak. Enggak. Gitu kan. Nah, memang ya seperti saya katakan di awal tadi, bahwa kekurangan Partai Aceh adalah kita kurang dalam aspek penerangan. Buzzer kita nggak punya, karena memang kita sebenarnya ini, kalau buzzer itu sebenarnya tujuannya kan untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat gitu kan. Diserang lawan yang horizontal. Kalau buzzernya tugasnya horizontal. Partai Aceh karena didirikan untuk berpolitik vertikal dengan pemerintah pusat, sehingga memang dari awal tidak kita rancang untuk bertarung dengan masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat kemudian dia salah perspektif terhadap Partai Aceh, kita nggak marah. Nah, kita nggak kemudian, kan nggak pernah kita mempidanakan orang yang menghina Partai Aceh. Mualim saja dihina segala macam, nggak pernah beliau melapor mempidanakan, nggak. Karena itu masyarakat kita itu, dan itu bukan lawan kita. Nah, permasalahan dia nggak paham, ya kita harus cari cara supaya memahamkan mereka. Nah, jadi Partai Aceh didirikan untuk berjuang merebut hak-hak Aceh yang tertinggal di pusat. Jadi memang kita arahnya ke atas. Nah, ini juga ada sisi lemahnya. Sisi lemahnya adalah kita kurang memberikan pemahaman, kurang memberikan penerangan. Makanya ke depan harapannya dengan adanya lembaga-lembaga kader atau sayap partai yang dibentuk, mereka lah yang akan menjadi alat partai untuk memberikan penerangan masyarakat. Apa yang sedang dilakukan oleh legislatif kita, apa yang sedang dilakukan oleh eksekutif dari Partai Aceh kita, apa yang sedang dilakukan oleh pengurus partai. Nah, ini kan tidak terpublis ya. Harus tersampaikan. Nah, ini harus tersampaikan karena masyarakat sebenarnya harapannya sangat tinggi ke Partai Aceh, tapi mereka hari ini kekurangan informasi. Apa sih yang sedang dilakukan oleh Partai Aceh? Jangan-jangan ini sama dengan partai-partai nasional lain. Ini perspektif mereka. Nah, jadi kalau kondisi ini bisa kita rubah, bisa kita dorong lebih baik, akhirnya kesadaran dari masyarakat terkait dengan hak-hak mereka yang sedang kita perjuangkan itu tumbuh lagi. Ini bukan persoalan uang 100.000, bukan persoalan uang 200.000, tapi masa depan kita. Bayangkan dulu kita punya Arun namanya, kita nggak dapat manfaat apa-apa, hanya jadi penonton, kita pegang pagar PT Arun saja kita ditangkap dulu. Hari ini kita sudah ada di perjanjian punya hak di sisi migas. Tapi misalkan Mubadala yang hari ini baru ditemukan, yang jumlah gas dan minyaknya itu lebih besar dari PT Arun dulu. Kalau tidak kita perjuangkan, juga Aceh nggak akan dapat apa-apa. Walaupun di atas kertas sudah ditulis, Aceh dapat bagian. Tapi ini harus diperjuangkan secara politik.
Nah, dengan cara yang benar. Nah, kalau masyarakat nggak paham ini, maka kasus PT Arun ini juga akan terulang kembali. Kita hanya dengar-dengar saja mubadalah, karena posisinya di tengah laut. Beda dengan Arun ya. Di darat kita kalau lewat Lusmawe dulu bisa lihat kota petrodolar malam terang kalau dulu ya, waktu masa-masa saya kecil. Tapi kalau ini lebih jauh lagi, di tengah laut, mubadalah di Blok Andaman, itu punyanya Aceh, kita nggak dapat apa-apa di situ. Nah, ini harus kita perjuangkan. Bisa saja dalam proses perjuangan ini, keberhasilannya nggak sekarang. Tapi ingat, kita ini bukan untuk hidup untuk diri sendiri saja. Ada anak kita, ada cucu kita, ada generasi masa depan kita yang mereka harus bisa hidup lebih baik dari kita. Nah, kehidupan mereka itu tergantung dengan bagaimana kita melakukan upaya pada hari ini. Salah kita mengambil kebijakan, salah kita mendukung orang, salah kita mendukung partai, yang akan menjadi korban bukan hanya kita, tetapi juga generasi masa depan. Gitu. Oke Bang, ini terakhir Bang. Apa yang ingin Abang sampaikan kepada publik Aceh dalam rangka 18 tahun miladnya Partai Aceh? Partai Aceh ini cuma ada di Aceh, milik orang Aceh, dan didirikan untuk memperjuangkan hak rakyat Aceh. Nah, saya berharap rakyat Aceh, terutama generasi muda, belajar dulu, membaca, cari informasi yang betul terkait dengan Partai Aceh sebelum menentukan sikap. Saya nggak berharap kemudian mereka harus pilih Partai Aceh semua, nggak. Tapi paling tidak pemahaman mereka tetap terhadap Partai Aceh itu utuh, sehingga ketika pemilu itu mereka memilih dengan kesadaran. Kenapa? Karena memang persoalan kehidupan kita itu nggak tergantung pada diri kita sendiri aja, tapi tergantung kepada pemimpin juga. Kalau pemimpin ini adalah pemimpin yang berpikir bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat, maka persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat pasti akan terbantu, walaupun nggak semua selesai. Dan kesadaran ini nggak bisa kemudian muncul sendiri dia. Jadi harus diupayakan. Nah, salah satu upayakan ya dari kalangan milenial, mereka harus cari tahu. Dari partai juga harus cari cara bagaimana memberitahu, ya kan? Karena memang kondisi kita kritis. Gitu ya. 2000 bagi saya sebenarnya 2024-2025 ini adalah fase terakhir para kombatan GAM. Karena kalau kita lihat secara umur, walaupun umur sebenarnya Allah yang menentukan, mereka ini sudah onsor semua. Mualim sudah 62 tahun. Di 2029, kalau nggak ditunda ke 2031 ya, keputusan MK, itu umur beliau sudah bertambah 5 tahun. Begitu juga dengan para kombatan-kombatan lainnya. Yang sebelumnya para kombatan ini menjadi istilahnya harimau penjaganya Aceh. 2029 atau 2031 kalau ditunda, kita bisa saja sudah kehilangan harimau-harimau itu. Sehingga kita harus punya pola baru. Polanya apa? Ya persatuan, kesamaan sikap, kesamaan tujuan, seperti yang kita tunjukkan ketika kita berjuang 4 pulau Aceh yang dirampok oleh Sumatera Utara. Nah, kita harus melihat partai apa yang bisa berdiri di depan untuk memperjuangkan itu. Dan pilihannya nggak ada lain kecuali Partai Aceh. Nah, oleh karena itu pelajari dulu. Kalau memang dari hasil pelajarannya kemudian dianggap Partai Aceh salah, silahkan maki-maki. Silahkan kemudian pilih yang lain. Tapi jangan menjustifikasi sebelum belajar. Belajar dulu. Dan kita adalah partai terbuka. Sampai hari ini kepengurusan kita juga anak-anak muda semua. Kita open, kita terbuka, siapa saja yang datang kita terima. Ayo belajar di sini dan jadikan partai ini adalah alat kita untuk memperjuangkan hak kita. Kalau kita nggak punya alat, sama seperti kita ingin memotong sesuatu, tapi kita nggak punya pisau atau alat, nggak akan mampu kita potong. Mungkin bisa dengan kekuatan badan kita, kan?
tapi lebih berat upaya itu. Ya, nggak semulus seperti kita harapkan. Jadi ini sudah ada alatnya, ayo sama-sama, ini milik kita, ini rumah kita, Partai Aceh ini rumah kita, yang tujuannya adalah untuk memperjuangkan hak kita di masa depan. Dan ingat, pohon kelapa yang kita nikmati itu ditanam oleh orang tua kita atau kakek kita, oleh pendahulu kita. Nah, jadi jangan lupa kita juga tanam pohon kelapa. Hari ini ayo kita tanam pohon kelapa, kita tanamkan sesuatu yang bagus bagi generasi ke depan kita, supaya mereka juga bisa menikmati buah kelapa. Jangan kita nikmati hari ini saja, pohonnya mati, generasi masa depan kita nggak mendapatkan apa-apa. Jangan terulang lagi seperti PT Arut. Terima kasih pemirsa Partai Aceh TV. Demikian saja dialog kita bersama Bang Nur Zahri, salah satu anggota dari tim Sikuring pendiri Partai Aceh. Bang, terima kasih Pak atas waktunya.